Dengan bangga, pria tampan ini menyuapi kakaknya, bro, karena kakaknya telah menjadi seorang polisi. Dia menyuruh kakaknya menjadi seorang polisi untuk menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Setelah itu kakaknya pun langsung pergi untuk bekerja. Sedangkan si Abang Coga, dia pun merasa puas karena dia masih bisa menjalankan amanah ayahnya. Dia sangat bahagia akan hal itu. Tak lama pria ini pun sampai di kantor polisi, bro. Melihat atasannya, dia pun langsung menghadap. Dia memperkenalkan dirinya untuk melapor kepada atasannya itu. Namun di saat itu ada sekelompok preman yang membakar seseorang di depan kantor polisi, bro. Melihatnya, pria ini pun sangat terkejut karena secara terang-terangan mereka melakukannya di hadapan para polisi. Ternyata mereka itu adalah penjahat terkejam di kotanya, sehingga para polisi tak ada yang berani kepada mereka, bro. Bahkan penjahat ini mengancam semua polisi yang ada di sana, bro. Jika berani buka suara, maka mereka akan mati. Waduh, parah, bro. Setelah itu dengan melenggang, penjahat ini pergi begitu saja dari kantor polisi. Setelah mereka pergi, si Pikram pun bertanya kepada atasannya, kenapa mereka hanya diam ketika penjahat itu membakar seseorang di hadapannya. Lalu atasannya menunjuk seorang polisi tua, bro. Ternyata bapak itu juga pernah ingin menangkap mereka. Namun penjahat ini tidak terima. Dengan sebuah mobil dia menabrak anak bapak itu, sehingga anak bapak itu pun tewas. Semenjak hari itu bapak ini pun tidak berani lagi melawan mereka karena kekejamannya, bro. Tapi keesokan harinya gadis-gadis ini melaporkan kalau para penjahat itu telah menculik seseorang dan membawanya ke pabrik mereka. Awalnya polisi ini tidak open akan hal itu. Tapi ketika diancam gadis ini akan dimasukkan ke sosmed, polisi itu pun langsung takut, bro. Dia pun jadi mau. Namun semua polisi itu kebingungan karena mereka tidak berani berurusan dengan para penjahat. Pucuk dicinta ulam pun tiba, bro. Melihat si Pikram yang datang, mereka pun berpikir sesuatu. Ternyata dia lain disuruh atasannya untuk menyelamatkan orang-orang yang telah diculik oleh para penjahat itu. Siapa yang tidak takut, bro? Dia pun jadi kaget. Tapi para polisi itu malah bertepuk tangan seakan-akan memaksanya. Tak punya pilihan lain, pria ini pun menerimanya. Tapi dia izin dulu BAB sebentar. Namun itu hanya alasannya saja, bro. Ternyata dia menelepon Bang Coga untuk melaporkannya kepadanya. Dia sangat ketakutan tapi malu mengatakan itu kepada atasannya. Tapi Bang Coga berkata, aku akan selalu ada untukmu. Dia menyuruh kakaknya itu pergi saja, tapi seorang diri, bro. Selang tak berapa lama si Pikram pergi ke tempat para penjahat itu seorang diri. Tanpa disadarinya para penjahat itu telah menunggunya, bro. Dan ternyata di sana memang banyak orang yang telah diculik. Pria ini pun terus berjalan untuk melihat daerah sekitar dan mencari adiknya. Namun tiba-tiba dia ditangkap. Ternyata itu Bang Coga, bro. Dia mengajak kakaknya membuat rencana. Lalu mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Ternyata rencananya adalah lampu. Dengan siulan Bang Coga, kakaknya akan mematikan dan menghidupkan lampunya. Kemudian muridku itu mengambil sebuah besi, bro. Sedangkan para penjahat ini mencari-cari kakaknya. Setelah itu permainan pun dimulai. Bang Coga bersiul, si kakak mematikan lampunya. Lalu tiba-tiba the best, the boss. Para penjahat itu tumbang. Lalu Bang Coga bersiul lagi dan lampu hidup kembali. Tanpa disadari mereka, di belakang mereka Bang Coga lewat sembari menggotong seorang pria, bro. Wow, ini sih keren banget. Siul lagi, Bang. Tutup. Lampu mati. Penjahat itu dibantingkan si abang, lalu dihantamnya sehingga terseret dan terhempas. Bersiul lagi, abang. Nah, betul kan? Hahaha. Kali ini Bang Coga akan menghajar mereka semua. Dengan gagah berani dia melompat ke tengah-tengah mereka, bro. Lalu menendang menjatuhkan mereka. Tidak ada kata tunggu, si abang melompat menerjang para penjahat itu satu persatu sampai mereka tepar. Gerakan yang lihai membuat para penjahat itu terkecoh dibuatnya, bro. Mereka sama sekali tak bisa menyentuhnya. Malah mereka yang dihajar dan ditendangnya dengan tendangan mautnya. Segala serangan dihindarinya dengan mudah, bro. Lalu mereka pun diteparkannya. Tendangan kincir anginnya pun tak lupa dikeluarkannya juga. Karena menguasai semua jurus-jurusku, para penjahat itu pun tumbang satu persatu. Dan akhirnya mereka pun keok semua, bro. Wadidaw, abang tampan ini, bos. Bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Masih belum percaya? Lihat tuh akibatnya. Para penjahat tidur masal. Hahaha. Setelah itu pria ini melepaskan semua sandera, bro. Mereka sangat bahagia dan berterima kasih kepadanya. Melihat itu Bang Coga pun sangat bahagia, bro. Dia tersenyum manis karena kakaknya mulai dipandang orang-orang. Wow, ini sungguh keren. Hahaha. Oke, bro, jangan lupa ikuti terus cerita selanjutnya ya, hanya di Snack Video.